Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 September adalah hari yang sangat bersejarah untuk negeri kita tercinta. Pada waktu itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh persaingan politik di negeri kita. Saat itu PKI sebagai sebuah kekuatan politik mulai merasa khawatir atas kesehatan Presiden Soekarno, yang singkat cerita terjadilah sebuah peristiwa gerakan G30 SPKI di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Cakrabirawa. Teman-teman, saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang peristiwa G30 SPKI karena memang sudah banyak yang mengupas secara mendalam. Dalam hal ini saya akan membahas sisi lain dari sejarah PKI itu sendiri. Sudah tahukah teman-teman kapan munculnya ideologi komunis di dunia? Lalu siapa pencetusnya komunisme dan Marxisme sebagai sebuah dasar ideologi yang pada umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia? Komunis pertama kali diperkenalkan oleh Lenin, sehingga sering juga disebut sebagai Marxisme atau Leninisme. Di dalam ideologi komunis itu sendiri, pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat. Dan untuk mewujudkan semua itu, semua alat produksi harus dikuasai oleh negara, yang artinya di dalam negara komunis tidak ada kepemilikan yang mutlak secara pribadi. Sebagai contoh, apabila teman-teman mempunyai sebidang tanah dan negara membutuhkan tanah tersebut, negara akan mengambilnya, suka atau tidak suka. Untuk mewujudkan sebuah negara komunis dimulai dengan menguasai semua alat negara, yang tentunya melalui peran-peran partai komunis. Untuk memulai sebuah perubahan, mereka akan memulai dari bawah, yaitu pada kaum buruh atau lebih dikenal proleter. Dan untuk mengorganisirnya mereka membutuhkan Politbiro sebagai think tank-nya. Komunisme biasanya adalah negara yang anti kapitalisme, walaupun pada masa sekarang tidak seperti itu juga. Contohnya adalah negara Tiongkok, negara komunis yang ekonominya berpaham kapitalis. Komunisme menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh para elit-elit partai tentunya. Oleh karena itu, kebebasan warganya sangat dibatasi. Hampir semua gerak-geriknya diatur oleh negara. Komunis internasional dimulai pada 7 November 1917. Saat terjadinya revolusi Bolshevik di Rusia. Sejak saat itulah paham komunis disebarluaskan ke negara lain, diantaranya Tiongkok, Vietnam, Korut, Kuba, dan Laos. Sejatinya lahirnya paham komunis terjadi pada tahun 1843 oleh seorang tokoh filsuf yang bernama Karl Marx, yang melarikan diri dari Jerman ke Prancis, yang secara kebetulan saat itu Prancis berpaham sosialisme. Ia melihat ketidakadilan kepada kaum buruh. Lalu pada tahun 1848 di Prancis, dia mendirikan revolusi komunisme bersama Wetling dan Proudhon, dan menyerukan semua manusia yang tertindas untuk bangkit
Lalu mereka menawarkan sebuah gagasan bahwa sebuah kekayaan merupakan milik semua bersama dan lebih baik daripada milik pribadi. Yang pada akhirnya paham komunis ini diadopsi oleh beberapa tokoh dunia. Yang paling berpengaruh tentunya adalah Lenin dengan Leninismenya, dan juga Mao Zedong dengan Maoismenya. Nah teman-teman, dengan penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadi lebih tahu apa itu ideologi komunis dan dampak apa yang terjadi kepada sebuah negara komunis buat rakyatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.